Halo guys, welcome back to my channel. Udah lama ya saya tidak membahas tentang dunia hukum, dan sekarang saya akan membahas yang kemarin baru saya menjalani sidang. Apa itu? Saya akan membahas perbedaan yang signifikan antara sidang pra-peradilan dengan sidang perkara yang biasa. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu ya, apa sih sidang pra-peradilan. Nah, jadi sidang pra-peradilan itu menurut pasal 1 angka 10 KUHP atau KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pra-peradilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang 3 hal. Yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Kedua itu sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Dan yang ketiga itu permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Nah, disitu dulu ya sidang pra peradilan itu. Jadi waktu itu saya sebagai kuasa hukum dari klien yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, maka saya karena tidak puas dengan keputusan pihak kepolisian tersebut yang membuat klien saya menjadi tersangka, maka saya mengadakan melakukan sidang pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung ya. Jadi yang kita gugat itu putusan kepolisian. Nah, pihak-pihaknya itu, jadi kita yang menggugat kepolisian itu disebut sebagai pemohon dan pihak kepolisian sebagai termohon. Dari situ sudah jelas ya teman-teman, apa sih sidang pra peradilan itu. Pokoknya kita menggugat putusan dari kepolisian yang menetapkan klien saya itu sebagai tersangka. Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan yang menurut saya harus dibahas sih, karena benar-benar waktu kemarin terjun tuh kayak ternyata perbedaannya lumayan signifikan gitu. Nah, perbedaan yang pertama itu jangka waktunya. Kalau putusan kalau peradilan biasa itu kan 3-6 bulan ya, tapi kalau yang pra peradilan itu hanya 7 hari aja. Bayangkan teman-teman, 7 hari udah harus ada putusan. Sangat singkat bukan? Jadi kita sidang setiap hari. Nah, sidangnya itu apa aja sih prosesnya? Yang pertama itu gugatan kan, kita mengajukan gugatan. Lalu setelah itu ada jawaban dari kepolisian atau dari termohon. Lalu bukti tertulis langsung dari kedua pihak, pemohon dan termohon, kita mengajukan bukti tertulis. Lalu setelah itu saksi dari pemohon, lalu selanjutnya saksi dari termohon, lalu kesimpulan dan putusan. Nah, ini perbedaan yang signifikannya juga terlihat dari gugatan jawaban. Kalau yang peradilan biasa gugatan jawaban replik duplik, kalau di sini tidak ada replik duplik. Jadi setelah gugatan dan jawaban langsung ke bukti tertulis pemohon dan termohon. Nah, langsung ke saksi pemohon dan saksi termohon, kesimpulan, dan nextnya itu langsung putusan. Itu sangat signifikan banget bedanya peradilan biasa dengan peradilan pra peradilan ya. Nah, yang perbedaan kedua itu hakim yang memeriksa. Hakim yang memeriksa itu kalau misalnya di peradilan biasa itu ada 3 kan, 1 hakim anggota, 1 hakim ketua, 2 hakim anggota kalau di peradilan yang umum. Nah, kalau misalnya di pra peradilan itu hakim itu tunggal, hanya 1 yang memeriksa. Jadi hanya pada saat sidang tuh kita hanya dihadapkan oleh 1 hakim yang ditunjuk, lalu didampingi oleh panitra ya. Jadi di depan itu hanya ada 1 hakim tunggal dan 1 panitra saat kita sidang. Itu juga sangat signifikan ya menurut saya, karena biasanya kita dihadapkan oleh 3 hakim dan 1 panitra. Kali ini hanya 1 hakim dan 1 panitra. Nah, perbedaan yang ketiga itu tidak ada upaya banding. Jadi setelah ada putusan tidak ada upaya banding. Jadi langsung ke putusan itu menetapkan tersangka itu dihentikan penyidikannya atau dilanjutkan. Itu putusan dalam pra peradilan. Dan kemarin kebetulan klien saya itu putusannya dinyatakan dihentikan, jadi penetapan tersangkanya dicabut, jadi tidak jadi tersangka klien saya waktu itu. Nah, udah gitu
ini menurut saya sih agak menarik ya, karena perbedaan yang sangat signifikan tersebut. Waktunya tuh sangat-sangat singkat, yang tadinya hanya 3 atau 6 bulan, tapi ini hanya 7 hari aja udah harus ada putusan, dan setelah itu pun tidak ada banding, jadi harus menerima putusan hakim tersebut, dilanjutkan penyidikannya ataupun dihentikan. Dan waktu itu lumayan sidangnya agak pagi waktu itu, karena kita ngebut, hakimnya juga nggak bisa siang, jadi waktu itu saya sidangnya pagi-pagi. Jadi seminggu itu datang pagi jam 8, sidang sebentar, beres, tahu-tahu udah putusan aja. Jadi sangat-sangat singkat teman-teman kalau kalian mengajukan sidang pra peradilan tersebut. Jadi sidang pra peradilan itu kadang dikabulkan oleh hakim, tapi kadang juga ditolak oleh hakim. Jadi ya itu nanti hakim memutuskan apakah kita dalam mengajukan sidang pra peradilan itu bisa diterima ataupun ditolak. Jadi seperti itu teman-teman, perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara sidang perkara biasa atau sidang pra peradilan di pengadilan. Waktu itu saya di Pengadilan Negeri Bandung ya, dan menarik sih, menurut aku menarik banget sidang pra peradilan tersebut, karena sangat padat, singkat, jelas ya, dan kita juga sebagai kuasa hukum bisa menyelamatkan klien kita yang tadinya ditetapkan sebagai tersangka, tapi karena kita merasa ini ada yang tidak benar dalam prosedur penetapan tersangka tersebut, sehingga kita sebelum lanjut ke penyidikan, nanti ke jaksa, lalu ada pengadilan, lalu sebelum itu terjadi, saat proses penyidikan masih berlangsung, kita mengajukan sidang pra peradilan untuk menghentikan penetapan tersangka terhadap klien kami di kemarin ini. Jadi menurut saya sih ini upaya yang oke dan singkat, dan bisa menyelamatkan klien kita yang tidak mendapatkan keadilan gitu dengan adanya penetapan tersangka tersebut. Jadi sekian dulu teman-teman penjelasan saya tentang apa itu beda sidang biasa dan sidang pra peradilan. Semoga kalian paham, karena dari awalnya juga saya kayak belakangan ini kan sering banget ya mendengar kata pra peradilan. Nah, awalnya juga saya kayak pra peradilan apa sih? Nah, ternyata saya kemarin dapat kasus pra peradilan dan cukup menarik dan singkat padat dan menyelamatkan klien kita gitu. Jadi segitu dulu lah pokoknya penjelasan tentang sidang pra peradilan. Semoga kalian semua paham ya. Oke, sekian dulu vlog saya tentang apa itu pra peradilan. Semoga kalian mengerti, dan jangan lupa di like, subscribe, dan see you di vlog saya selanjutnya. Bye bye.